La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah kesaksian pencuri 1000 kain kafan di kuburan. Alkisah, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bertaubat di hadapan Syekh Yazid. Sebelum bertaubat, laki-laki itu dikenal sebagai pencuri kain kafan dari mayat-mayat yang belum lama dikuburkan, untuk kemudian dijual kepada tukang kain dan hasilnya digunakan guna memenuhi kebutuhan. Hal itu dilakukannya di tengah zaman masyarakat begitu miskin, hingga kain kafan pembungkus mayat pun mereka curi tanpa mempedulikan kehormatan si jenazah. Itu pula yang dilakukan seorang pencuri kain kafan yang kemudian datang ke majelis Syekh Abul Yazid dan bertobat di hadapannya. Orang-orang yang hadir di majelis Syekh Abul Yazid sempat bertanya kepada si pencuri kain kafan yang bertobat tadi, "Wahai kawan, hal apa yang paling aneh dan mengherankan yang pernah kau temukan? Engkau bukannya biasa menggali kubur di waktu malam, dan tak diragukan lagi engkau pernah mendapati sesuatu yang langka dan mengherankan." Kemudian si laki-laki itu menjawab, "Tentu saja, bahkan aku sering menemukannya. Di antara 1000 lebih kuburan yang pernah kugali, aku mendapati 900 kuburan lebih yang arah kiblat para pemiliknya sudah berubah. Konon menurut para ulama, itu pertanda buruk yang harus mendapat perhatian." Mendengar kisah tersebut, sontak mereka yang ada di majelis menjadi riuh dan merasa kaget dengan jumlah sebanyak itu. Mereka terkejut sekaligus terheran-heran dengan kejadian yang baru saja dikisahkan. Mereka kemudian bertanya kepada Syekh Abul Yazid. Beliau pun kemudian menjawab, "Menurutku, tak lain penyebab utama wajah mereka berpaling dari arah kiblat adalah ragu dengan janji Allah dalam urusan rezeki. Padahal Dia telah berjanji kepada mereka, juga kepada kita semua, akan menjamin urusan rezeki. Bahkan Dia bersumpah dalam Al-Quran, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22-23. Dalam kisah yang tadi, dapat disimpulkan bahwa rasa bimbang dan gamang dalam urusan rezeki nyaris dialami oleh banyak orang, tanpa memandang latar belakang kasta dan kedudukan. Artinya, perasaan ini dialami siapa saja, baik orang miskin maupun orang kaya, baik rakyat jelata maupun pejabat, baik orang awam maupun orang berpengetahuan. Bahkan mungkin dirasakan orang-orang yang dipandang alim, sebab perasaan ini sangat ditentukan oleh keyakinan hati terhadap zat pemberi rezeki. Semakin lemah keyakinan seseorang
terhadap rezeki Allah, semakin besar rasa gamangnya. Dan sebaliknya, semakin kuat keyakinannya, semakin tipis pula perasaan gamangnya. Bahkan, mungkin tidak ada berganti ketawakalan dan qanaah kepada Allah, karena rezeki telah ditetapkan urusannya di langit, sebagaimana dalam ayat lain. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surat Hud ayat 6. Dan demikianlah kisah kesaksian pencuri 1000 kain kafan di kuburan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.